Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan baca tulisan Ki Imaduddin, dan tulisan Ki Imaduddin yang ini sangat rancau. Dan ya ini kembali ke Ki Imaduddin sendiri, argumen beliau dari takbir kitab, dari pendapat seorang ulama. Di tulisan ini Ki Imaduddin lagi-lagi menuduh atau menjustis orang lain yang berada di pihak seberangnya. Langsung saja saya baca tulisan pada teks yang ini, karena ini adalah pokoknya ya. Imam Ibnu Hajar al-Haytami berkata, "Yambaghi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab syarif wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin." Seyogyanya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad SAW dan mendobitnya, yakni memeriksanya, sehingga seseorang tidak menisbatkan diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenarnya. Ini kata Imam Ibnu Hajar al-Haytami yang dikutip oleh Ki Imaduddin. Jadi haram bagi para ulama untuk mendiamkan terjadinya pengakuan nasab seseorang atau sekelompok manusia yang menisbatkan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan dusta, karena yang demikian itu termasuk istihqar bihaqqil Mustafa, merendahkan hak Nabi Muhammad SAW. Jadi klasifikasi atau pengakuan terhadap nasab kepada Nabi Muhammad SAW itu harus diperhatikan, dan haram bagi ulama untuk mendiamkan suatu kelompok yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah dengan dusta, tidak menegurnya, tidak menyalahkannya. Itu kata Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Padahal Imam Ibnu Hajar al-Haytami sendiri itu menyebutkan nasab Ba'alawi. Jadi bukan hanya mendiamkan Imam Ibnu Hajar, bukan hanya tidak menegur, padahal ini pernyataan dari Imam Ibnu Hajar sendiri. Haram, kata Ki Imaduddin, haram jika mendiamkan suatu nasab yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, padahal itu tidak benar. Mendiamkan saja itu tidak boleh, apalagi untuk mencatatnya dalam kitabnya seperti Imam Ibnu Hajar. Ini kan sama saja Ki Imaduddin menuding Imam Ibnu Hajar itu menjilat ludahnya sendiri, memberi pernyataan demikian tapi nasab Alawi ditulis. Karena nasab Alawi tidak benar, kata Ki Imaduddin. Masa ya Imam Ibnu Hajar tidak mencari kebenarannya kan? Membongkar nasab-nasab palsu kepada Nabi Muhammad SAW telah dilakukan ulama-ulama masa lalu, seperti yang dilakukan Ibnu Hazm al-Andalusi dan Imam Tajuddin as-Subki dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bagi ulama yang memiliki hubungan subjektivitas, mereka inilah yang bersuara keras menentang kesimpulan penulis. Ini kan menjustifikasi lagi pihak yang berseberangan, sembarangan. Dianggapnya hanya karena hubungan, hanya karena ada ikatan, kemudian membela, bukan mencari kebenaran. Padahal tidak demikianlah. Anggap saja ini tudingan. Anda dituding demikian karena membela sesuatu yang Anda anggap benar dan Anda fahami dari ilmu. Dituding tidak objektif. Ada di antara mereka yang menyampaikan dalil dari kitab ulama, misalnya bahwa Imam Ibnu Hajar, Imam Sakhawi, dan Syekh An-Nabhani mencantumkan nasab Ba'alawi dalam kitabnya tanpa mau memverifikasi di abad berapa mereka hidup. Lalu dari mana mereka mendapatkan referensinya? Ini sudah dijelaskan, dipaparkan di video sebelumnya tentang pendapat seorang pakar nasab ketika mereka menemukan, ibaratnya mereka itu peneliti, ilmuwan yang menemukan suatu hal dalam nasab. Nah ini kan kembali lagi Ki Imaduddin ingin membawa narasi tentang kitab nasab zaman. Ya itu sudah panjang lebar jelaskan ya.
Mereka belum memahami mahallun niza dalam permasalahan, namun karena subjektivitas ini kadangkala mereka membabi buta dalam membela nasab Alawi. Nah, ini tudingan-tudingan semacam ini Kiai Imaduddin yang sering dituduhkan kepada para ulama, para kiai yang berusaha menjelaskan tentang ilmu nasab, tentang status nasab yang tidak sama oleh Kiai Imaduddin, dituding itu karena membela karena subjektivitas, karena ada ikatan, karena mereka punya guru, karena mereka ada hubungan dekat, karena mereka begini dan begitu dan seterusnya. Itu kan tidak baik membawa narasi seperti itu. Nah, Kiai Imaduddin sendiri kenapa kok seperti itu? Semua ilmu kitab nasab sudah disampaikan, tentang ilmu nasab, tentang ketentuan penetapan nasab sudah disampaikan, tapi kenapa Kiai Imaduddin seperti itu? Apa alasannya? Sama, kita bisa menjustis, bisa menuding kan? Mereka tidak memahami bahwa yang penulis permasalahkan adalah Ubaidillah yang hidup di abad 4 yang tidak ada satu kitab pun sampai abad 9 yang menyebut ia sebagai anak Ahmad bin Isa. Bukan kita tidak paham, bukan kita tidak memahami hal tersebut, tapi hal tersebut Kiai Imaduddin salah kaprah, kan seperti itu. Makanya berusaha untuk dibetulkan pendapat Kiai Imaduddin ini, pernyataannya. Sementara ulama yang disebutkan itu seperti Imam Ibnu Hajar, ia hidup di abad ke-10 Hijriah. Bagaimana ia mendapatkan berita bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Padahal ini kan sudah dijelaskan lagi. Di kitab-kitab sebelumnya sudah ada yang terverifikasi, diteliti, ditemukan, oh ini ada kesinambungan antara kitab ini dan kitab ini, kitab sejarah ini dan kitab nasab ini. Kan seperti itu. Sampai ada sanad tahun berapa itu yang ditemukan oleh Gus Rumil dan ada keterkaitan antara satu sama lain kan. Udah, ini kan panjang lebar, masih dipermasalahkan lagi. Bagaimana ia mendapatkan berita bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Begitu juga Imam Ash-Shakhawi, ia ulama yang hidup di abad 10 Hijriah. Begitu juga Syekh An-Nabhani yang hidup di abad 14 Hijriah. Semua ulama yang menyebutkan nasab Alawi itu hidup setelah abad ke-9 Hijriah. Sementara Ubaidillah hidup di abad 4 dan tidak ada ulama nasab yang menyebutkannya sebagai anak Ahmad bin Isa. Ini kan yang ditemukan Kiai Imaduddin, kitab nasab yang ditemukan Kiai Imaduddin. Sedangkan ulama-ulama yang mencatat pakar nasab ini itu kan mencari data-data di kitab-kitab sejarah, kitab tarikh dan kitab-kitab yang berhubungan dan memiliki keterkaitan. Seringkali narasi Kiai Imaduddin ini terhadap ulama sekelas Imam Ibnu Hajar, As-Sakhawi, As-Samarqandi itu benar-benar menjatuhkan kualitas mereka. Tidak pandang bulu Kiai Imaduddin dalam menolak nasab Alawi ini sampai menjatuhkan banyak ulama. Ada pula pendukung nasab Alawi yang sudah memahami bahwa memang benar nasab Alawi tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab abad ke-4 sampai abad 9. Lalu ia menyerang teori standar kitab sezaman. Menurut mereka ulama nasab tidak mensyaratkan sebuah nasab harus dicatat dalam kitab sezaman atau yang mendekatinya. Menurut mereka ketika nasab itu hari ini ditulis dalam kitab, maka nasab itu sahih. Pernyataan ini cacat logika karena akan membuka celah banyaknya pengaku nasab yang menisbahkan diri kepada nasab mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ada yang paham para pendukung nasab Alawi ini bahwa pada abad ke-4 dan seterusnya tidak disebutkan. Tapi dan mereka berargumen bahwa kitab sezaman tidak diharuskan. Kitab yang mendekati zaman seorang tokoh itu tidak diharuskan. Asal ada keterangan nasab ditulis dalam kitab nasab maka itu sahih. Ini kan verifikasinya tidak demikian. Kita lihat dulu siapa yang menulis, siapa yang mencatat, bagaimana mereka memiliki kesinambungan, keterkaitan antara ahli nasab yang satu dengan ahli nasab yang lain. Mereka mempunyai argumen, mempunyai dalil. Seperti Gus Rumil lah meneliti, tidak ujuk-ujuk menyalahkan, tidak ujuk-ujuk membantah. Itu mencari. Oh, ini ada keterkaitan antara sanad ini dengan tulisan ini, dengan kitab sejarah ini, karya ulama ini. Nah, itu kan seperti itu. Jadi bisa kita nilai sendirilah bagaimana Kiai Imaduddin ini dalam tulisannya.
beliau bukan hanya merobohkan, menjatuhkan dan menjustis sembarangan orang ulama-ulama yang mendukung lah atau menyampaikan kebenaran tentang nasab Ba'lawi, karena tidak sama pendapatnya dengan Ki Imaduddin. Bahkan ulama-ulama sekelas Imam Ibnu Hajar, Imam As-Sakhawi, Imam As-Sakron, Imam As-Samarqandi, Imam Az-Zabidi, bagaimana Ki Imaduddin itu menjatuhkan dan menjelek-jelekkan, merobohkan kualitas para ulama yang kredibilitas ini, mempunyai kredibilitas sebesar Imam Az-Zabidi, Imam Ibnu Hajar, As-Sakhawi, As-Samarqandi dan lainnya. Bahkan menuntuhkan kualitas ulama nasab sedunia. Ki Imaduddin ini meruntuhkan kualitas ulama nasab sedunia. Ya, kiranya ini yang bisa kita sampaikan, kita baca bersama, kita nilai sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.